Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Udah lama banget saya nggak menyapa teman-teman karena di 1 minggu ini aktivitas saya padat banget guys. Dan bersyukur sekarang bisa menyapa lagi. Dan kali ini guys, di depan saya ada Apax Honor 800. Yang mana kemarin saya dapatkan raket ini ketika saya sedang nyenarin raket yang senarnya putus. Teman-teman yang belum lihat video unboxingnya bisa lihat di pojok kanan atas atau link videonya saya taruh di deskripsi ya guys. Kesimpulan awalnya sih, walaupun raket ini secara tampilannya kece banget atau keren banget juga enggak, tapi performanya bikin kaget saya sih. Sesuai yang namanya di sini ada extra power, ini bakal cocok banget buat teman-teman yang suka main power. Sebelum saya bahas feel pemakaian raket ini ketika dipakai main, saya coba bahas sekilas spesifikasi raket Apax Honor 800 ini guys. Yang sebetulnya lengkapnya semuanya ada di video unboxing kemarin, dan kali ini saya bahas sekilas aja guys. Yang pertama, raket ini adalah raket dengan berat 4U, tepatnya di 84 gram plus minusnya 2 gram. Dan di video unboxing kemarin, ya real banget di kurang lebihnya 84 gram ini masuk banget. Dan kemudian balance point-nya 300 mm, kurang lebihnya di 3 mm. Kemudian flexnya 8,5 atau bahasa lainnya adalah ini medium. Dengan panjang standar 675 mm. Ini kategori raket Apax yang panjangnya standar guys. Biasanya panjang raketnya Apax rata-ratanya sih di 672 mm. Dan ini lumayan standar di 675. Dengan spesifikasi yang seperti tadi, raket ini ketika saya senarin dan kemudian saya pasang grip dengan membuang grip bawaannya, kemudian saya pasang grip baru ini, raket ini menjadi berat di 91 gram. Masuk kategori di raket 2U. Dan balance point-nya di 297 mm. Ini settingan yang biasa saya gunakan ya guys. Memang grip dari mereknya Athlete yang kalau kita beli di grosiran tuh 3 ribuan, kalau beli di toko biasanya 5 ribuan ya. Ini semua saya pakai di satu plastik grip itu, nggak ada yang saya potong guys. Teman-teman bisa lihat model gripping saya di video-video yang pernah saya buat ya guys. Full semua tertutup bagian gripnya guys. Jadi gripnya memang dari atas kemudian ke bawah dan dihabiskan di bawah sini guys. Jadi fix banget dengan model gripping kayak gini kita bisa menurunkan balance point yang ada di raketnya. Dan kemudian guys, spesifikasi lainnya untuk raket ini, terutama teknologi atau tulisan-tulisan yang tertulis di sini, raket ini memang mirip-mirip banget dengan teknologi raketnya Li-Ning. Kayak Aerotech Beam System, Dynamic Optimum Frame, kemudian ada FRP, Shock Absorption. Ini mirip-mirip banget dengan teknologi di raket Li-Ning. Dan menurut saya sih ini bukan cuman tulisan yang kosong ya, tapi bener-bener raket ini super nyaman, super enak. Bahkan ini bisa disandingkan dengan raket-raket viral yang udah banyak banget orang-orang pakai raket itu dan nyaman. Saya kan udah nyobain raket ini ya kurang lebihnya 1 bulan lah ya. Sekali ketika saya latihan di grup kawan itu, kawan saya barusan beli raket Galaxy Flare dari miliknya Velet yang pernah saya review juga. Ternyata saya coba pakai swing 11-12. Saya cek semuanya berat, kemudian feeling swingnya sama persis Galaxy Flare guys. Kalau raket ini bisa mirip-mirip swingnya, feel-nya mirip banget dengan Galaxy Flare, teman-teman juga pasti bakal ngerti kawan seperjuangannya Galaxy Flare itu ada Aeromars guys. Jadi raket ini benar-benar swingnya mirip banget sama Aeromars dan Galaxy Flare. Apalagi kalau dilihat dengan spesifikasi bawaannya memang sama persis sih. Mungkin sih yang membedakan sedikit banget itu dari shaft stiffness-nya guys. Galaxy Flare punya kawan saya itu kerasa lebih kaku sedikit, tapi sedikit banget, nggak signifikan. Jadi kalau teman-teman mending mana antara raket ini dengan Galaxy Flare, saya hanya bisa bilang feeling swingnya nyaris mirip, hanya saja kekakuan shaftnya Galaxy Flare atau Aeromars lebih kaku sedikit. Dan rekomen yang mana harus disesuaikan dengan kebiasaan teman-teman guys. Model raket yang biasa dipakai teman-teman itu seperti apa, itu penting banget untuk merekomendasikan raket mana yang cocok buat teman-teman. Misalnya teman-teman lebih condong ke yang agak lentur, bisa jadi raket ini bakal lebih cocok. Tapi kalau teman-teman lebih ke medium stiff, agak kaku, walaupun selisihnya dengan raket ini nggak terlalu banyak, teman-teman bisa milih, bisa rekomen di Galaxy Flare atau Aeromars. Dengan harga yang nyaris mirip sih sebetulnya ya. Tapi ya raket ini lebih murah sedikit. Kalau dibilang worth it sih
Mungkin sih raket ini kalah di penampilan. Walaupun urusan penampilan, urusan kosmetik itu tiap player masing-masing punya penilaian masing-masing ya. Kita nggak bisa memaksakan. Tapi sekilas sih memang yang Galaxy Flare itu atau Aeromars itu punya khas coloring atau desain yang lumayan kekinian lah ya. Ketimbang raket ini yang ya dibilang jadul sih enggak, tapi kalau kurang rapih iya. Tapi dengan performa yang sama dan selisih harga di kisaran 50 ribuan, menurut saya sih raket ini masih sangat worth it. Dan sekarang kita masuk ke feel pemakaian. Ketika saya pakai raket ini buat main di lapangan guys, memang semua raket-raket yang saya cobain nggak cuman saya test drive aja ya guys, tapi bener-bener memang raket ini saya coba dipakai main dalam intensitas permainan yang berbeda-beda. Bisa bermain pelan, bisa bermain kenceng, semuanya saya cobain. Dan setelah itu baru saya bisa menyimpulkan seperti apa raket ini dipakai main. Dari spesifikasi bawaannya, raket ini sih memang tepat banget ya. Cocok banget kalau memang difokuskan untuk menjadi raket penyerang, raket yang fokus untuk dominan main belakang. Ini cocok banget guys, karena ketika saya coba main nyerang, main smash kenceng di belakang, itu feelingnya asik banget. Dengan balance point di 297 mm, sudah mendekati 300 mm. Ini raket head heavy yang punya kemampuan luar biasa. Kenapa bisa punya kemampuan luar biasa guys? Karena dari model bentuk frame kepalanya guys, ini tuh punya karakteristik hexagon atau diamond atau lancip guys. Walaupun bagian di T-joy-nya ini kerasa kayak box, tapi ketika naik ke atas, raket ini punya frame yang aerodinamisnya sih menurut saya bakal support banget buat temen-temen yang main speed dan power. Dengan model karakter lancip, ini mirip banget dengan raket Li-Ning Turbocharging Z yang bener-bener spesialis untuk nyerang. Walaupun kalau saya harus bandingkan head to head dengan Li-Ning Turbocharging, raket ini shaftnya lebih kaku ketimbang Turbocharging guys. Swing ketika dipakai main power, saya sih ngerasain raket ini sangat stabil sih ya. Smash keras kita itu bisa dikombinasikan dengan permainan cepat. Ini super sih menurut saya. Lagi-lagi saya dibuat terkesimak dengan raket bikinan Apax yang harganya sih lumayan ya, di 300-an lebih. Dengan series yang nggak begitu terkenal, tapi ini rasa swing speed dan powernya itu bisa ngalahin Apax Z Ziggler sih menurut saya. Tapi untuk teman-teman yang suka main power, tapi untuk main dominan all round, kemudian ya sesekali main power sih, raketnya speednya lebih cakep di Apax Z Ziggler. Tapi buat teman-teman yang dominan di belakang, punya teman tandem yang bagus banget main di depan, narok-narok bola kita tinggal nembak, raket ini sangat recommended banget. Walaupun untuk teman-teman yang powernya gede, nggak bakal kerasa mantep karena ini shaftnya masih medium. Teman-teman yang powernya gede dan suka dominan main di belakang, opsi kayak Li-Ning Blade X200 itu bagus juga karena shaftnya stiff, walaupun nggak stiff banget, kayak lebih mendekati medium stiff, dan head heavy itu enak banget main powernya. Lebih mumpuni untuk player yang powernya gede banget. Tapi untuk player yang powernya nggak terlalu gede banget, atau bisa kita katakan powernya yang medium, raket ini menurut saya bakal worth it banget. Setelah tadi kita bahas feel dipakai nyerang raket ini yang super enak, super nyaman, super stabil menurut saya guys ya. Sekarang kita bahas seberapa enak raket ini dibuat untuk main defense ya. Untuk nyamannya dipakai bertahan, teman-teman tergantung sih ya power teman-teman seberapa. Menurut saya sih kalau power teman-teman medium ke atas, raket ini masih enak buat defense. Karena kemarin dengan standar power yang saya miliki, saya pakai defense, pakai bertahan raket ini lumayan nyaman banget. Dan menurut saya sih kenyamanan dipakai ngapa-ngapain
di raket ini tuh karena memang lebih tertumpu ke bentuk frame yang aerodinamisnya cakep sih. Punya model frame kepala yang bisa mengurangi hambatan dengan angin. Ini yang bikin swing tangan kita nggak kerasa capek, nggak kerasa berat banget. Tapi bahkan dengan model frame kepala kayak gini tuh bisa memunculkan swing speed yang cakep banget. Yang itu menurut saya sih bikin kesimpulan defense kita bakal lebih nyaman. Walaupun untuk teman-teman yang pemula, untuk teman-teman yang powernya nggak terlalu besar, raket ini bakal kerasa berat sih. Kayak misalnya teman-teman ngerasa berat di raketnya Galaxy Flare atau Aero Mars, saya rasa raket ini belum worth it juga buat teman-teman. Tapi untuk sesekali punya koleksi, dipakai sesekali untuk menguatkan otot. Kayak saya pribadi dulu punya strategi kayak gitu ya. Punya raket yang agak berat, yang sedang, dan yang ringan. Yang agak berat itu memang dipakai sesekali untuk melatih otot biar tambah kuat juga. Dan kemudian yang luar biasa sih, dengan model frame kepala yang kayak gini, dipakai drive, kemudian dipakai kontrol. Ini menurut saya sih stabil banget ya. Apalagi terakhir ini saya pakai senar yang agak tebelan di Maxbolt MDS 20. Dan performanya masih ngeri. Dipakai ngapa-ngapain juga masih enak banget. Ini raket recommended selanjutnya ya. Setelah saya pernah nge-review Apax Z Ziegler, kemudian Apax Fore 70 yang lebih santuy ya. Kemudian raket ini. 3 raket Apax yang menurut saya sangat berisi, sangat solid, sangat stabil, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Ini sangat worth it banget guys. Karena kita dapat feel raket di brand-brand besar tuh di harga 600, 700, 800 ribuan. Jadi menurut saya raket ini ya wajib dimiliki sih buat teman-teman pecinta gebuk. Dan dengan senar yang tebal, kemudian saat tarik kemarin 28 lbs, ini salah satu kelebihan raket-raketnya Apax guys. Punya hitting sound yang cakep. Suara dengungnya lumayan panjang. Beberapa raket Apax yang pernah saya review memang hitting sound-nya itu bisa nyaring di atas raket-raket murah lainnya. Ya, sementara gitu dulu lah review dari saya untuk pemakaian raket Apax Honor 800 ini. Nggak perlu berpanjang lebar, tapi intinya ini super recommended buat teman-teman cobain karena dipakai juga nyaman banget. Swing speed dan powernya itu punya kombinasi yang apik lah. Dan tingkat solidnya nggak meragukan. Apax Honor 800, harga 350 ribuan. Wajib kalian cobain guys. Oke, sementara segitu dulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang nyari raket untuk koleksi bermain bulu tangkis. Salam tepok bulu, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.